Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Setelah kemarin kita melakukan kebaktian hari Minggu, hari ini kita kembali di dalam renungan harian kita. Renungan harian kita pada pagi hari ini diambilkan dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Saya memberi judul, Abraham berpegang teguh pada janji Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan tersebut. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cerita Abraham yang meninggalkan rumah bapaknya dan pergi untuk menjalani kehidupan yang baru ke tanah perjanjian adalah cerita yang telah kita dengar berulang-ulang sejak kita sekolah minggu. Dan melalui cerita ini, Abraham mendapat predikat sebagai orang beriman. Bagian yang menarik dari ayat yang kita baca adalah yang pertama, pergi ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Yang kedua, yang menjadi tujuan dari kemana dia pergi adalah kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Berdasarkan dua hal tersebut, maka mulailah pengembaraan Abraham dari satu tempat ke tempat lain. Dari satu peristiwa ke peristiwa berikut. Dari kesedihan menjadi sukacita atau sebaliknya. Dari ketakutan dan kegelisahan menjadi ketenangan dan kedamaian atau sebaliknya. Semua dijalani berdasarkan perjanjiannya dengan Allah. Abraham menjalani semuanya karena dia berpegang teguh pada janji Tuhan, yaitu dia akan menjadi bangsa yang besar dan diberkati serta mendapatkan tanah perjanjian. Bapak Ibu sekalian, kalau kita terapkan pada masa kini, maka seperti Abraham, kita adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk pergi dan melakukan perjalanan dengan satu tujuan ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Dan di dalam perjalanan tersebut, kita melakukan perjalanan sebagai seorang yang harus memegang teguh janji dari Tuhan untuk menepati suatu negeri yang akan menjadi milik pusaka kita. Negeri itu adalah negeri yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Tahukah kita negeri itu apa? Tentu kita pasti tahu, negeri itu adalah rumah Bapa. Rumah kekal yang dibangun dan diberikan oleh Bapa melalui dan dalam diri Yesus Kristus. Yesus Kristus berkata, "Aku pergi ke rumah Bapa dan menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapakku banyaklah tempat." Tetapi untuk sampai ke negeri tersebut, yaitu rumah Bapa, maka kita juga harus menempuh perjalanan seperti Abraham menempuh perjalanan. Perjalanan itu adalah perjalanan hidup kita. Perjalanan hidup kita ini haruslah menjadi sebuah perjalanan iman, bahwa Tuhan setia pada janjinya dan pasti ditepati, asal kita juga harus berjalan dalam koridor yang telah ditetapkan. Bukan takdir Bapak Ibu sekalian, tetapi sebuah koridor perjalanan hidup. Di dalamnya bisa saja kita bertemu dengan berbagai macam karakter, dengan berbagai macam situasi, kebencian, kemarahan, iri hati, keculahan hati dari diri kita atau mungkin dari sesama kita. Dapat juga kita menghadapi masa gelap, kesedihan, kejatuhan, tersingkirkan, ketidakdamaian, tidak sejahtera, perjalanan yang sulit, atau juga kita menghadapi perjalanan yang menyenangkan.
Matahari bersinar cerah, keberuntungan, tawa, bahagia, damai. Tapi Bapak Ibu sekalian, paling tidak kita tahu bahwa perjalanan kita sampai ke negeri yang dijanjikan, sampai ke kota yang telah dibangun dan direncanakan oleh Tuhan, itu adalah perjalanan yang penuh dengan dinamika. Karena itu mari kita menyadari bahwa perjalanan kita adalah sebuah perjalanan yang disertai oleh Tuhan. Di mana Tuhan sudah berjanji Dia menyediakan sebuah tempat, sebuah negeri yang direncanakan dan dibangun oleh Tuhan. Sebuah kota yang indah. Kota yang dimiliki oleh Bapa kita. Dan itu semua akan menjadi milik pusaka kita. Tidak mudah menjalaninya seperti perjalanan Abraham untuk sampai pada tempat perjanjian. Tetapi sebagaimana Abraham memegang teguh janji Tuhan adalah sumber kekuatan yang tak akan ada habis-habisnya. Sumber kekuatan itu akan terus-menerus menolong dan menguatkan kita agar kita tetap berjalan dalam koridor yang telah ditentukan Tuhan. Dalam kitab Ratapan 3 ayat 22 dan 23 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Bapak Ibu sekalian, yang sudah lewat dalam hidup kita, biarlah lewat dan biarlah berlalu, tidak akan kembali. Mari kita jalani hari ini dengan kekuatan baru dari Tuhan. Hadapi hari ini bersama kasih dan memegang teguh janji Tuhan. Layaknya sebuah lagu, ada kota yang indah cerah yang nampak bagi mata iman. Itulah tujuan hidup kita. Dan janji Tuhan akan dipenuhi dan terpenuhi di tempat itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.